Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Total Quality Management bersama saya Johan Bimo Sukoco. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi keempat terkait konsep Total Quality Management. Hari ini kita akan membahas konsep kualitas pada industri manufaktur dan konsep kualitas pada industri jasa beserta dengan studi kasusnya. Yang pertama kita membahas mengenai konsep kualitas pada industri manufaktur. Garvin telah menguraikan dimensi kualitas untuk industri manufaktur, yaitu yang pertama, performance, yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk. Kemudian yang kedua ada feature, yaitu ciri khas produk yang membedakan dari produk lain yang merupakan karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan yang baik bagi pelanggan. Ada yang ketiga yaitu reliability, yakni kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalannya atau karena kemungkinan rusaknya rendah. Keempat ada performance, yaitu kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu atau sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kelima ada durability, yaitu tingkat keawetan produk dan lama umur produk. Keenam ada serviceability, yaitu kemudahan produk ini apabila akan diperbaiki atau kemudahan memperoleh komponen produk tersebut. Ketujuh ada estetik, yaitu keindahan atau daya tarik produk tersebut. Dan kedelapan ada perception, yaitu fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra atau reputasi produk itu sendiri. Kualitas pada industri manufaktur selain menekankan pada produk yang dihasilkan, juga perlu diperhatikan kualitas pada proses produksi. Bahkan yang terbaik adalah apabila perhatian pada kualitas bukan pada produk akhir, melainkan proses produksinya atau produk yang masih dalam proses atau work in process. Sehingga jika diketahui ada kecacatan atau kesalahan masih dapat diperbaiki. Dengan demikian, produk akhir yang dihasilkan adalah produk yang bebas dari cacat dan tidak ada lagi pemborosan yang harus dibayar mahal karena produk tersebut harus dibuang atau dilakukan pengerjaan ulang. Nah, selain terkait konsep kualitas pada industri manufaktur dan industri logistik, kita juga mengenal konsep kualitas pada industri jasa. Ini bisa juga di jasa pergudangan logistik, di mana gudang digunakan sebagai tempat pelayanan jasa penitipan barang-barang atau produk dari beberapa perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa pergudangan. Nah, menurut Garvin, dimensi kualitas pada industri jasa antara lain pertama communication, yaitu komunikasi atau hubungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa. Yang kedua ada credibility, yaitu kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa. Ketiga ada security, yaitu keamanan terhadap jasa yang ditawarkan. Misalnya dia diletakkan di gudang, bagaimana tingkat keamanannya, apakah ada CCTV ataukah ada pegawai security dan lain sebagainya yang menjamin barang yang dititipkan di pergudangan tersebut aman dari berbagai macam gangguan. Kemudian yang keempat ada knowing the customer, yaitu pengertian dari pihak pemberi jasa pada penerima jasa atau pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan pemakai jasa. Yang kelima ada tangibles, yaitu bahwa dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan harus dapat diukur dan dibuat standarnya. Keenam ada reliability, yaitu konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji para penerima jasa. Kemudian yang kedelapan ada kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan pemberi jasa yang dibutuhkan setiap orang dalam perusahaan untuk memberikan jasanya kepada penerima jasa. Kesembilan ada akses, yaitu kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh pihak atau pelanggan atau penerima jasa.
Ke-10 ada courtesy, yaitu kesopanan, respect, perhatian, dan kesamaan dalam hubungan personal. Berikutnya kita akan mengkaji studi kasus terkait kesadaran berkualitas di Disneyland. Kalian tentu saja sudah mengenal, sudah familiar dengan Disneyland ini. Nah, kita akan kaji bagaimana penerapan Total Quality Management di Disneyland. Selama 36 tahun Disneyland California menjaga reputasi kualitasnya. Mereka telah mencapai reputasi yang tinggi melalui kepuasan pelanggan dan perhatian secara mendetail. Karyawan merupakan komponen penting pada usaha peningkatan kualitas di Disneyland. Disneyland mempunyai lebih dari 12.000 orang karyawan pada 400 jenis pekerjaan yang berbeda. Setiap karyawan adalah pemilik, bukan hanya pelanggan perusahaan. Disneyland melakukan program pelatihan dan menekankan sifat alamiah bisnisnya, produk Disney, dan bagaimana karyawan memberikan kontribusi pada produk tersebut. Pelatihan meliputi keahlian komunikasi dasar untuk berinteraksi dengan sesama karyawan dan para tamu. Selain itu, diadakan pula pelatihan mengenai penilaian terhadap efektivitas program pelatihan. Setiap karyawan berhak mengevaluasi pelaksanaan program pelatihan, pengupahan, dan pengelolaan perusahaan. Semua karyawan Disney mempunyai kesadaran kualitas dan berpartisipasi dalam program pengelolaan rutin. Misi yang dibawa Disneyland adalah semua karyawan harus menciptakan kebahagiaan. Misi tersebut dapat tercapai karena manajemen juga selalu membuat karyawan bahagia dan puas dengan pekerjaannya. Nah, demikian yang dapat kita pelajari hari ini terkait konsep Total Quality Management. Kalian dapat mencari berbagai studi kasus di dalam penerapan di dunia sektor logistik. Terakhir, saya mengutip quotes dari Aristoteles, akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Saya Johan Bimo Sukoco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Selamat belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.